Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kembali kami hadir di ruangan Anda dengan satu topik yang cukup menarik, insya Allah. Kali ini kami kehadiran dua orang tokoh Silungkang. Yang pertama Pak D kita, Kepala Desa Silungkang Oso. Pak D, selamat datang. Ya, Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Dan satu lagi tokoh kita dari Muhammadiyah, yaitu Pak Asrul. Pak Asrul, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini topik yang kita bahas yaitu mengenai cukup banyaknya tanah-tanah kaum atau tanah ulayat atau tanah pusako gitu ya, yang tidak dimanfaatkan. Artinya gampangnya ya terlantar begitu ya. Dan itu sudah terjadi bertahun-tahun. Sekarang ternyata ada nih satu inovasi yang sudah dilakukan oleh Desa Silungkang Oso mengenai cara memanfaatkannya. Nah, ini kita mau bahas nih hari ini ya Pak D ya, Pak Asrul. Ya. Mungkin Pak D langsung aja Pak D, Ya. dijelaskan seperti apa inovasinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin untuk pengolahan tanah lahan yang kosong di Kenagaran Silungkang, kemarin kita udah coba beberapa kali, termasuk di season sebelumnya kita pernah juga membahas masalah tanah ulayat. Jadi kita berharap nantinya ke depan untuk tanah-tanah ulayat ini nanti dikelola oleh desa, diserahkan pengolahan kepada desa, supaya nanti tanah-tanah lahan yang kosong ini dapat kita manfaatkan secara produktif dengan melibatkan pemilik kaum dan nenek mama serta anak-anak kemenakan yang bisa kita duduk bersama nantinya, mungkin seperti yang kita lakukan kemarin dengan kaumnya Pak Asrul, bahwasanya nanti tanah-tanah yang kosong itu akan kita kelola pertama jadi kawasan wisata, kemudian nanti juga kawasan pertanian, agro pertanian yang kita masukkan nantinya. Jadi ke depan kemarin itu secara digital desa itu pun sudah kita masukkan program-program itu supaya nanti ada pendataan mana data-data tanah yang tidak dimanfaatkan, karena memang perdanya tinggal setahun lagi Pak Budi ya. Ya betul. Perda kalau tanah lahan kosong tidak dimanfaatkan otomatis nanti hilang dari sistem. Ya, ini yang kita sayangkan nanti, yang kita takutkan nanti tanah-tanah masyarakat kita yang ada di kampung ini tidak dimanfaatkan, secara otomatis nanti menjadi hilang data otentik nanti. Barangkali itu sebentar Pak Budi. Oke. Dari segi desa inisiatifnya berarti Ya. kan. Sekarang kita coba dengarkan juga bagaimana ceritanya nih Ya. tanah kaum dari Pak Asrul di mana kampungnya? Pak Asrul? Talabuai ya, dari kampung Talabuai, di Desa Silungkang Oso. Boleh silakan diceritakan gimana ceritanya kok Terima bisa kasih. terjadi kerjasama seperti ini gitu. Pak Budi. Jadi Kampung Talabuai Palakoto itu atau di bawah suku yang Petopang itu banyak sebenarnya lahan-lahan ulayat. Salah satunya yaitu di Sungai Cocang ya, di daerah Desa Silungkang Oso. Dan beberapa waktu yang lalu kami beserta dengan Ketua Kampung Talabuai sudah melihat ke lokasi. Ternyata ada salah satu destinasi Desa Silungkang Oso yang luar biasa, itu camping ground. Jadi di lokasi itu ada 3 ulayat yang punya, Talabuai Patopang, Kutiani Patopang, dan Melayu. Dan kami sudah sepakat dengan niat untuk memajukan destinasi wisata di Nagori Silungkang, khususnya di Desa Silungkang Oso, itu hibahkan tanah kita kepada Desa Silungkang Oso untuk dikelola di bidang Pariwisata. sehingga nanti bisa meningkatkan kunjungan wisata ke Nagori kita. Dan dengan pola bagi hasil itu sudah luar biasa. Minimal tanah itu bisa tergarap dengan backgroundnya
sangat luar biasa. Dan di Selungkang Oso ini saya lihat banyak objek wisata yang belum spot-spot wisata yang belum tersentuh. Ini Pak Desa luar biasa nih dengan visinya ke depan ini menjadikan Selungkang Oso juga tentu sebagian dari Nagari Selungkang menjadi desa wisata di Kota Selunto. Dan saya juga tahu bahwa Selungkang Oso ini juga penghasil PAD terbesar di Kota Selunto saat ini. Ini yang perlu kita Apresiasi. Kita dukung terus ya. Apresiasi terhadap kinerja dari kepala desa. Begitu Pak Budi. Secara umum seperti itu. Sekarang kita pengen tahu nih detailnya kerjasamanya gimana caranya gitu. Kok bisa? Mungkin Pak De mungkin. Iya. Mungkin pertama kita lakukan mungkin pertemuannya tidak cukup hanya sekali. Jadi pertama kita melalui bincang-bincang dulu bagaimana kita menggali potensi yang ada di desa Selungkang. Kemudian kita bicarakan kepada pihak yang mengelola selama ini. Kita tanya dulu apa yang selama ini dikelola dan gimana hasilnya. Biasanya ditanami biasanya ya. Ya, bisa ditanami. Nanti kita berikan analisa. Kalau dibuat pertanian lahan seperti ini Apa hasilnya? maksimalnya apa? Ya, kemudian potensinya apa lagi? Kalau kita jadikan wisata potensinya seperti ini. Kita kasih gambaran, kemudian ada pemasukan dan setelah itu kita mengundang pihak Nenek Mama Datuk Kampung yang ada di Desa Selungkang dulu. Kemudian kita gandeng lagi yang sepadan. Ya, otomatis walaupun yang punya satu lokasi satu kaum, kita tetap akan melibatkan sepadan supaya enak sama enak. Ya, jadi supaya tidak ada bersinggungan di kemudian hari, kita buatlah satu perjanjian bahwasanya pemilik lahan dan juga yang punya tanaman ini duduk bersama untuk menyatukan visi itu. Oh, jadi ada kurang lebih 3 pihaknya itu ya, berarti desa, Ya, kemudian pemilik lahan, Ya. artinya kaum gitu ya, ya. dan Penggarap. penggarap. Ya, ya. Oh, oke, Ya. bertemu tuh bertiga. Temu 3, kemudian nanti kita menciut menjadi satu dengan yang pemilik lahan. Oke. Ya, menciut, kemudian nanti kita jalin kerjasama dengan kita kasih analisa usahanya juga, potensi-potensi kita sampaikan, kemudian sistem bagi hasilnya yang juga nanti ke depan kita sampaikan. Barulah Baru tahu nih yang sekarang ini berapa persen? Berapa kali? ya, berapa? sekarang ini 60-40. 60 untuk pengelola yaitu desa, desa 40 untuk pemilik 40 lahan. untuk pemilik lahan. Nah, yang tadi penggarap tadi itu jadi gimana ceritanya? Kalau seandainya sudah penggarap nanti sudah menyerahkan hak tanahnya kembali kepada yang punya lahan, secara otomatis nanti beliau kita libatkan untuk sebagai pengelola. Oh, Ya, oke. jadi dia selama ini mengelola pertanian. Sekarang nanti kita bekerja ajak wisatanya. di yang baru ini lagi. Ya, itu pengelola wisata. Jadi mereka tidak merasa Ya, dirugikan. nggak merasa dibuang gitu ya. Iya, tetap betul. tetap bisa tetap dilibatkan di situ. Betul. Oke. Kemudian dari segi ininya Pak De, tadi kan pola kerjasamanya, Ya, tentu ada investasinya. ya. Nah, gimana tuh sistemnya? Kita tidak memberatkan kepada pihak kaum untuk investasi. Tapi kalau seandainya pihak kaum mau berinvestasi juga kita tidak menutup kemungkinan. Oke, Ya. tinggal dihitung aja berapa Tinggal persentase persentase, ke apa modal istilahnya ya. Oke. Termasuk nanti mungkin melewati saham misalnya. Iya. Ya. Kemudian investasinya nanti kita coba untuk mandiri dulu dengan dana desa. Kita lihat perkembangan. Nanti seandainya kaum ingin terlibat, ini perjanjian nanti akan kita ubah lagi. Penambahan modal lagi. Penambah modal lagi. Gitu. Sengaja kita kelola secara mandiri supaya masyarakat itu merasa memiliki dulu. Dan supaya mudah mulainya dulu ya. Betul, Ya. betul Pak Budi. Jadi kita tidak menunggu, tapi kita langsung action. Iya, iya. Nah, gimana ke depannya nanti kita pikirkan. Kita jangka pendek aja dulu. Ya, memang zaman sekarang mesti gitu Pak De. Jadi Iya. segala sesuatu itu mulai dulu aja. Mulai dulu aja. Jalan dulu. Iya. Belakangan kita tentu kalau kerja dilakukan bersama-sama, rasanya sih nggak ada masalah. Ya. Insya Allah besok kita udah mulai. Besok kita mulai. Oh, cepet ya? Cepat. Perjanjiannya
Kok nggak salah minggu lalu ya? Minggu lalu. Iya, Ya. seminggu. Oh, masya Allah. Ah, Ya, kita oke. juga mengandeng pihak kejaksaan juga untuk Oh. mengawal. Ya. Oke. Jadi ada pendamping hukum juga dari kejaksaan, juga ada pendamping desa, juga ada tim asistensi, juga ada tim verifikasi. Kita ada 6 tim semuanya, termasuk dari pihak kejaksaan juga ada. Ya karena ini langsung desa yang mengelola. Betul. Nah ini ada satu yang menarik nih Pak De. Ya. Kalau tadi kan desa yang sebagai pengelola, Ya. sementara kita ada juga yang namanya badan usaha milik desa, Ya. BUMDes. Nah kalau ada BUMDes, kira-kira nih seperti apa pola kerjasamanya? Untuk pola kerjasamanya nanti tetap pemilik lahan itu bekerjasama dengan desa. Nanti desa ada MOU tersendiri dengan Pokdawis sebagai pengelola wisata. Kalau memang itu di bidang wisata, ada pengelolaan dengan wisata. Kemudian dari Pokdawis itu pemasukannya selama ini kan masuk ke desa. Besok itu masuknya ke BUMDes, tidak ke desa. Jadi melalui BUMDes supaya BUMDes ini menghasilkan dan menjadilah PAD ke desanya. Oke. Gitu. Oke, secara hukumnya memang harus seperti itu. Tapi kerjasamanya tidak direct ke desa lagi berarti kan? Tidak, tapi yang BUMDes lahan dengan Pokdarwis dan Betul. pemilik lahan begitu ya? Betul, Oke, dirubah begitu aja. dirubah. Sehingga kalau BUMDes, pengertian saya ya, Ya, itu dari segi legalnya lebih mudah ya, karena dia sudah sebuah bidang usaha gitu, bukan istilahnya kalau pemerintah desa kan harusnya regulator aja Ya. seharusnya. Sementara BUMDes memang usaha, memang Usaha. bidang sebuah unit usaha begitu. betul. Oke. Artinya nanti kalau nanti sudah ada BUMDes akan yang ini sekarang ini mau dialihkan atau gimana Pak De? Kalau untuk pengalian perizinan kita tidak, untuk perjanjian pun tidak akan kita rubah. Tetap antara pemilik lahan dengan desa, pemerintah desa. Cuma untuk pengelolaannya, pengelolaan kawasan tanah ulai tadi itu diserahkan kepada Pokdawis, Pokdawis. ya, dan dikelola langsung oleh BUMDesnya nanti. Oh, gitu aja lagi ya. Itu aja lagi. Nanti kita tetap monitor, pengawasan tetap harus ada di desa. Ya betul. Ya. Karena ujung-ujungnya PADes juga. Ya. Dan itu pun kita dari kaum kemarin sesuai dengan perjanjian juga kita akan libatkan 3 kaum yang terlibat kemarin itu, kita libatkan juga dalam sistem pengelolaan. Dan juga nanti masing-masing kaum ini nanti bisa melihat, kita kan ada sistem digital ya. Oh iya. Nah, berapa iya. kunjungan pun bisa melihat nantinya. Ya, jadi kita transparansinya Transparan. nanti. Betul. Ya, Betul. Iya. Wah, masya Allah, luar biasa Pak De. terima kasih. Pengembangannya lagi nih next Pak De. Ini kan Ya. udah mulai nih satu nih. Ya. Apa di masa depan yang udah kebayang nih akan kan banyak nih, bukan cuma satu kaum kan, ada banyak Ya. yang lain kan? Iya, mungkin nanti untuk pengembangan karena di desa Sukomoso sendiri ini kita masuk OSO dulu ya. Nanti untuk kenegarian nanti bisa kita kembangkan juga. Untuk di OSO sendiri kita menggali potensi itu ada puluhan sebenarnya potensi wisata. Wisata aja baru ya? Belum pertanian. Oh. Ya, ini baru wisata saja. Pertanian dan pengolahan hasil masih banyak sebenarnya. Jadi ini sebenarnya nanti Termasuk pasca panen. termasuk pasca panennya. Ini nanti kita kerjasamakan dengan pemilik tanah ulayat. Ini kita mohon sekali lagi sebenarnya supaya nanti tanah ini tidak hilang Iya betul. kepemilikan, itu satu. Kemudian yang keduanya, tanah-tanah yang ada ini menjadi produktif dan menghasilkan buat anak kemenakan yang ada di Ya, kampung. Betul. Ya. Betul. Ini yang kita masukkan kemarin. Jadi besok ke depan setelah pariwisata kita terbangun kembali, ini kita penunjangnya, pendukungnya juga harus ada. Makanya kita ajak juga desa Sukomoso, Sukangduo dan Sukangtigo untuk mendukung menopang ya, Betul. menopang pariwisata yang ada. Misalnya UMKM ada di Sukangduo, pemasarannya ada di Sukangtigo. Jadi kita saling Jadi kolaborasi. saling berkolaborasi. Iya. Dan kita berharap nanti tanah-tanah yang masih banyak yang belum tergarap ini segeralah dikelola oleh desa nantinya. Diserahkan pengelolaannya ke desa dengan sistem tadi bagi hasil. Bagi hasil. Iya. Ya, saya sendiri sebagai warga Silungkang Tigo nih Pak De, Ya. sudah dapat juga informasi dari desa bahwa di Silungkang Tigo pun seperti itu. Ya.
lumayan lebih dari 100 hektar Iya. Pak Asrul. Luas Di desa luas tanah tanah. yang Produktif. berpotensi untuk Diolah. dikerjasamakan. Kalau total yang terlantar itu mungkin lebih dari 200 hektar Iya. Ya. di desa Tigo saja. Sayang kan kalau itu Iya. tidak dimanfaatkan. Sementara itu kita bisa melakukan, artinya ini yang sekarang kita bicarakan ini adalah salah satu cara untuk menghindari supaya tanah itu tidak hilang, Ya. yaitu dengan dikelola. Betul. Dikelola. Kalau yang kita pernah bahas sebelumnya di podcast sebelumnya pada itu dari segi legalnya gitu, Legalnya. surat menyuratnya, itu pun rasanya sih perlu juga dilakukan secara paralel gitu, sehingga yang saya rasa perlu kita segera ambil tindakan di tahun ini, yaitu di antara dua itu salah satu aja minimal, entah dikelola kerjasamakan dengan desa atau segera diurus legalnya. Iya. Gitu. Sehingga manfaatnya bisa terus didapatkan nanti untuk generasi-generasi berikutnya. Mungkin sebagai pelajar Pak Budi, sedikit tambahannya, kita memang perlu melibatkan banyak pihak ya, termasuk dari KAN juga nenek mama, karena mungkin saya menyadari lah gitu kan, karena dulu pernah dia jadi perangkat desa kan, kita selama ini banyak kurang melibatkan banyak pihak masyarakat, jadi rasa memilikinya tidak ada. Jadi sekarang mudah-mudahan dengan adanya kerjasama seperti ini yang kita sampaikan, ini yang punya tanah ulayat dan juga penggarap ini merasa dihargai, diikutkan ya, merasa diikutkan. Ini yang penting sebenarnya. Jadi izin dari pemilik lahan, izin juga dari sebagai penggarap ini sangat penting ini. Jadi tidak ada yang dirugikan nanti. Kalau dari pengalaman nih Pak De, ini Iya. kan 3 kaum ya. Iya, ini 3 kaum. Sebelumnya pernah ada yang sulit gitu untuk mendapatkan izin lah gitu. Kalau untuk di Sukomoso sendiri, karena memang masyarakat sangat mendukung ya, Pak Budi. Jadi kita selama ini kita fungsikan musola. Musola itu kita fungsikan untuk bayeyo dengan nenek mama yang ada. Kalau di Sukomoso itu kan ada 5 kaum yang banyak ya. Jadi selalu kita libatkan dalam pembangunan, kemudian dalam usul-usul masyarakat itu kita tampung dan kita berikan juga tanggung jawab. Tanggung jawabnya maksudnya gini, siapa yang pengusul, mereka juga carikan solusinya. Misalnya ini tanah siapa, gimana tindak lanjut nanti, hibah tanahnya gimana, ini kita libatkan. Artinya dibuka musyawarah dalam musyawarah desa gitu ya, dengan kaum yang merasa punya potensi, ayo kita bahas gitu ya. Oh, oke. Jadi sama-sama kita mikirkan desa. Jadi kalau desa berpikir sendiri lama majunya. Berproses. Proses. Tiba-tiba bisa disetujui. Iya. Nggak bisa sosialisasi ada. Mungkin sudah sampai 6-7 kali pertemuan lah. Betul. Baru ditandatangani. Jadi bang betul-betul bukan ujuk-ujuk langsung disetujui. Iya, langsung. Ketemu sekali langsung setuju gitu, rasanya nggak begitu ya. Ada lagi kesulitan yang lain nggak yang selama ini terjadi? Kalau kesulitan dalam hal untuk perizinan ya, kesulitannya mungkin kalau yang punya lahannya berada di perantauan, ya kita penghubungnya kemana, ini yang mesti kita dudukan. Kemarin juga di PKS Jakarta pun pernah kita sampaikan juga supaya nanti 18 Andiko Jakarta dan 18 Andiko yang ada di Kampung sendiri ini bayeyo ya. Daripada kita memberikan nilai kepada anak kemenakan dengan bentuk uang selama ini, sekarang kita kasih ruangnya ya, supaya bisa berpikir nanti ke depannya gimana. Ya, pertama kita buka mereka pemikirannya untuk menggali potensi. Betul. Kemudian setelah dikonkretkan apa bentuk kerjasamanya, mereka pula yang nanti kita ikutkan untuk mengelola gitu ya, sehingga nggak lepas begitu aja. Mereka harus terlibat lah. Ya, terlibat ya. Saya kira Pak Budi, ini kan baru wisata ya. Ini kalau kita lihat dari aspek untuk buah-buahan,
Pertanian ya. Pertanian. Durian misalnya. Itu luar biasa di Selungkang. Dengan Alpukat di sini, pola Pak, yang alpukat dibuat bagus. oleh seperti Selungkang Oso, adanya penyerahan dari wilayah ke desa, di kepala desa, saya kira nanti akan ada kebun buah-buahan wisata nanti. Ah, ya. iya. Karena tanah kita ini potensinya Bagus, juga bagus. untuk buah-buahan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan dari desa Duo dan Tigo ini juga bisa Ya, artinya seperti ini ya. artinya Karena ini kita lihat ke depannya prospeknya cukup bagus. Ya. ya potensi besar, Iya. besar ya. Tinggal mau aja nggak gitu. Iya. Kita melakukannya. Tentu dengan kerjasama semua pihak ya, seperti Iya. tadi Pak De sebutkan tadi. Iya, memang harus yang punya kaum dulu sepakat dulu. Ya, itu Karena penting. nanti keputusan 2-3 orang nanti bisa Iya. belakangan bisa ada yang Artinya tidak semua puas, pihak ya. harus melapangkan dada Iya, gitu ya. Iya. Karena manfaatnya untuk bersama kan, Untuk bukan bersama. cuma buat satu orang dua orang gitu ya. Oke, Insya Allah. Tapi alhamdulillah untuk 2 hari yang lalu kita sudah duduk bersama sebenarnya dengan kepala desa, 3 kepala desa untuk menyamakan persepsi ya tentang itu. Kemudian juga merubah pola ya, merubah pola sistem pembangunan di masing-masing desa supaya beragam dengan OSO 2 dan 3. Jadi saling Beragam tapi saling mengisi. mengisi Ah, ya. Ya. Doakan nanti kita di bulan tahun depan kita ada pesta kuliner di sepanjang rel kereta api menuju ke Lubuk Laju. Oh, oke Yes. oke. Mulai dari mana tuh? Dari mulai Tanah Sirah apa namanya? Oh, Lokuang? Lokuang, Ah. Lokuang sampai ke Sampai Lubuk Laju. Oh, oke. Ya, itu 3 desa. Ya, betul. Ya, ini kita Betul, mulai kita bikin event yang besar supaya nanti Lubuk Laju juga bisa buka. Iya. Ya. Karena rest area kita kan juga mau dibangun nih. Iya. Berarti ada jembatan penghubung dari batas kota ke Lubuk Laju. Lubuk Laju. Ya, jadi hidup Menyeberangi Tangai ya. menyeberangi Tangai. Oke. Insya Allah Mudah-mudahan. Ya, ini info juga buat perantau juga ya. Iya. Ya. Bahwa sudah mulai ada rencana untuk pengembangan rest area kita di daerah Kebun Jeruk ya. Ya. Insya Allah tahun depan ya Pak De ya. Insya Allah tahun depan, dan alhamdulillah kemarin baru dapat informasi juga anggarannya udah masuk ke Musrembang 10 miliar. Oh, alhamdulillah. Ya. Di desa Oso. So, Oke, udah bisa mulai tuh. Udah bisa mulai tuh. Luar biasa Pak De. Ya. Ya walaupun kalau 10 miliar rasanya kalau untuk rest area rasanya sih belum bisa Belum untuk bisa, full iya. semua. Bertahap. Ya, bertahap. Tapi paling tidak tahap pertama bisa mulai Iya, dilakukan iya. gitu karena dananya udah ada ya. Ya. Oke, Dan Masya apa Allah. tuh Pak De? Itu dari pusat depannya. Pusat. Pusat ya. Alhamdulillah. Pemirsa, menarik sekali pembicaraan kita hari ini. Tapi sebelum kita tutup mungkin saya beri kesempatan kepada Pak Asrul dulu, mungkin ada pesan untuk pemirsa kita. Ya, terima kasih Pak Budi. Saya berharap Selungkang yang sebenarnya kan tanah kita ini rawan longsor. Banyak titik longsor yang terjadi yang bisa menyebabkan kerugian harta benda di warga kita. Jadi apabila tanahnya itu ditanam, tidak belalang-lalang yang banyak, saya kira ini akan menahan tanah supaya tidak terjadi longsor, akan bisa menyebabkan kerugian. Jadi kami berharap ini menjadi perhatian kita semua. Kita bangun nagori kita sehingga dengan berbagai kegiatan positif menanam. Mudah-mudahan ke depan nagori Selungkang itu bisa lebih maju. Amin. Dan bermanfaat untuk masyarakat kita. Itu Pak De. Amin. Pak De, silakan mungkin kalau ada Ya, pesan. mungkin sedikit saja Pak Budi, menyambung dari Pak Asrul tadi. Ini menarik juga karena memang daerah kita rawan bencana. Jadi kalau kita jadikan lahan ini jadi produktif, ibaratnya kita hidup di alam. Kalau kita menjaga alam, secara otomatis alam akan menjaga jaga kita. Itu Iya. yang betul. Kemudian produktivitas gali potensi yang ada di Kenagaran Selungkang ini di Selungkang ini sangat luar biasa. Saya masih pingin Menggali lagi banyak lagi. kembali Banyak nih. lagi. Sampai belajar menggali lagi potensi-potensi yang ada di Selungkang ini. Masih banyak sebenarnya. Ya, oke. Dari saya sedikit tambahan juga Pak De. Ya. Tadi Pak Asrul ada sebutkan mengenai penanaman lahan yang cuma ilalang begitu ya. Ya. Sebenarnya sekarang ini di dunia internasional sudah ada cara
kita untuk mendapatkan dana dari lahan-lahan yang ditanami. Ya. Artinya lahan itu tadinya greennya sedikit, setelah ditanami greennya jadi banyak. Ya. Artinya itu secara konsep istilahnya carbon capture Ya. itu kita bisa jual itu, karena ada di Eropa orang yang bisa membeli apa yang sudah kita tanami tadi, artinya tanaman bertambah Ya. sehingga dia mengcapture Paru-paru menangkap dunia. CO2 dan itu kita bisa jual, kita bisa dapat dana dari situ. Ya, ya. Nah gitu. Itu nanti kita bisa bahas di topik berikutnya, Ya, insya Allah. silakan. Insya Allah. Baik, menarik pemirsa pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dimulai ini menjadi hal yang positif dan terus berlanjut untuk hal-hal yang positif berikutnya, insya Allah untuk kampung kita bersama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi